Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra Mi'raj merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah yang luar biasa, di mana Nabi Muhammad melakukan perjalanan hanya dalam waktu semalam. Peristiwa ini pun menjadi ujian, apakah orang-orang akan mempercayai atau malah mendustakan. Abu Bakar adalah orang yang pertama kali membenarkan peristiwa ini, hingga beliau dijuluki As-Siddiq yang bermakna orang yang membenarkan atau mempercayai. Lalu, apa hakikat Isra Mi'raj? Kapan terjadinya dan dengan tujuan apa? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kamu temukan jawabannya dalam video ini. Pengertian Isra Mi'raj. Secara umum, orang memahami Isra Mi'raj sebagai perjalanan malam hari yang dilakukan Nabi dalam rangka menghadap Allah. Dan inilah pengertiannya baik secara bahasa maupun istilah. Pengertian secara bahasa. Secara bahasa, Isra Mi'raj berasal dari dua kata, yakni Isra yang berasal dari kata Asyra Yusri Isra yang berarti memperjalankan, dan dari kata Mi'raj yang berarti alat naik atau tangga. Pengertian secara istilah. Sedangkan menurut istilah yang berlaku dalam sejarah Islam, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari bumi menuju langit ketujuh, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha menjadi akhir perjalanan untuk menerima perintah Allah. Dan perintah tersebut adalah berupa sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Logika Isra Mi'raj. Bisakah peristiwa Isra Mi'raj yang merupakan perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa kemudian dilanjutkan kembali ke Sidratul Muntaha diterima oleh logika? Padahal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, apalagi hanya dalam waktu 1 malam. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita perhatikan ayat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1 yang membicarakan tentang Isra Mi'raj. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Jika kita perhatikan ayat di atas, ternyata ada dua yang menjadi penguat bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah kejadian luar biasa yang bisa diterima oleh logika. Penjelasan ayat. Pada lafaz subhana, ayat tersebut diawali dengan lafaz subhanalladzi, yang mana sebagaimana kita ketahui subhanalladzi atau subhanallah adalah kalimat yang biasanya digunakan oleh seseorang untuk mengungkapkan sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang luar biasa atau sesuatu yang aneh. Biasanya, orang ketika melihat arsitektur bangunan yang begitu detail dan sepertinya sulit untuk dikerjakan, ia akan berujar subhanallah. Lafaz Asra bukan Saro. Alasan kedua yang membuat peristiwa Isra Mi'raj menjadi diterima oleh logika adalah pada ayat tersebut Allah menggunakan lafaz Asra bi abdihi, yaitu memperjalankan hambanya, bukan Sara abduhu, hambanya berjalan. Jadi, karena ada yang memperjalankan, yakni Allah, dan bukan berjalan sendiri, maka perjalanan yang jauh ditempuh Nabi dalam 1 malam bukanlah sesuatu yang mustahil. Hal ini bisa kita ibaratkan misalnya seekor semut yang berada di Semarang kemudian dalam hitungan waktu 1,5 jam sudah berada di Pekalongan. Ketika bertemu dengan para semut yang ada di Pekalongan, ia pun mengaku bahwa 1,5 jam yang lalu masih berada di Semarang. Kalau yang dipakai adalah logika semut, maka semut-semut yang ada di Pekalongan tidak akan percaya bahwa semut-semut tersebut berasal dari Semarang. Karena perjalanan dari Semarang ke Pekalongan dengan cara berjalannya semut tidak bisa ditempuh dalam waktu yang singkat, apalagi hanya 1,5 jam. Akan tetapi berbeda halnya jika dipahami bahwa semut yang dari Semarang itu ikut pesawat. Misalnya semut tersebut hinggap di badan orang yang mau melakukan perjalanan dari Semarang ke Pekalongan. Karena ikut pesawat, maka perjalanan dari Semarang ke Pekalongan bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Begitu jugalah peristiwa Isra Mi'raj. Kalau dipahami dengan logika manusia, memang antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, apalagi Sidratul Muntaha sangat jauh. Tetapi, jika ini dipahami dengan kekuasaan Allah yang tidak terbatas, maka jangankan 1 malam, lebih cepat dari itu pun Allah kuasa untuk mewujudkannya. Kapan peristiwa Isra Mi'raj?
Menurut kebiasaan yang diperingati di Indonesia dan di belahan negara muslim lainnya, Isra Mi'raj terjadi pada malam tanggal 27 Rajab. Namun lebih lengkapnya tepatnya pada tanggal dan tahun kapankah peristiwa ini terjadi? Berikut penjelasannya. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada periode akhir dakwah di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Menurut mayoritas ulama, Isra Mi'raj terjadi pada tahun pertama sebelum hijrah, yaitu antara tahun 620 sampai 621 Masehi. Menurut Al-Alamah Al-Mansufuri, Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian, dan inilah yang populer. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri menolak pendapat tersebut dengan alasan karena Khadijah radhiyallahu anha meninggal pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, yaitu 2 bulan setelah bulan Rajab, dan saat itu belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Al-Mubarakfuri menyebutkan setidaknya ada 6 pendapat tentang waktu kejadian Isra Mi'raj, tetapi lagi-lagi menurut beliau tidak ada satupun yang pasti. Dengan demikian, menurut beliau tidak diketahui secara persis kapan tanggal dan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa ada Isra Mi'raj? Kenapa ada peristiwa Isra Mi'raj? Ini pertanyaan yang mungkin muncul di benak Anda. Ternyata ada beberapa alasan kenapa Allah memanggil Nabi untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Salah satunya adalah untuk mengubur hati Nabi. Sebelumnya Nabi mengalami sedih karena ditinggal oleh istri tercintanya, yaitu Sayyidah Khadijah, dan pamannya Abu Thalib yang selalu melindungi Nabi dari gangguan dan intimidasi kafir Quraisy. Hingga tahun itu dikenal dengan Amul Husni, yaitu tahun penuh kesedihan. Saat itulah Allah memanggil Nabi untuk melakukan Isra Mi'raj sebagai hiburan bagi beliau. Dan dalam perjalanan menghadap Allah, beliau pun dipertemukan dengan para leluhurnya dari golongan Nabi. Dan itu merupakan sesuatu yang menyenangkan bagi Nabi. Tujuan Isra Mi'raj. Tujuan utama dari peristiwa Isra Mi'raj adalah dalam rangka Nabi menerima perintah langsung dari Allah berupa kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Menurut beberapa riwayat, sholat yang diwajibkan atas umat Islam awalnya adalah 50 waktu dalam sehari semalam. Tetapi kemudian atas saran beberapa nabi, Rasulullah diminta untuk menghadap kembali kepada Allah agar diberikan keringanan bagi umatnya dalam menjalankan kewajiban sholat. Sehingga menjadilah kewajiban sholat hanya 5 kali dalam sehari semalam, seperti yang kita jalani sekarang ini. Hikmah Isra Mi'raj. Ada beberapa hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi. Di sini kami cukupkan untuk meringkas 3 hal saja. Yang pertama ialah hidup hanya sementara. Nabi Muhammad SAW dipanggil untuk menghadap Allah ini mengisyaratkan bahwa setiap manusia akan mati dan kembali kepada Allah. Sebelum berangkat, dada Nabi masih dibelah dan dibersihkan hatinya. Ini pun mengandung pelajaran bahwa untuk menghadap Allah dalam keadaan selamat kita harus dalam keadaan suci atau bersih dari dosa-dosa. Yang kedua ialah jangan jauh dari masjid. Coba kita pikirkan, kenapa untuk menuju ke Baitul Maqmur yang lurus di atas Ka'bah, Nabi masih pergi ke Masjidil Aqsa? Tidakkah cukup dengan langsung saja naik melintas di atas Ka'bah? Ternyata ini memberikan pelajaran bahwa dalam hidup ini tidak boleh jauh-jauh dari masjid. Nabi berangkat dari masjid yang ada di Mekah menuju masjid yang ada di Palestina sebelum beliau menghadap Allah. Begitulah kita, sebelum mati kepada Allah, hendaknya tidak boleh jauh dari masjid. Yang ketiga ialah sholat ibadah paling utama. Jika kewajiban-kewajiban lain seperti puasa, zakat, dan haji perintahnya cukup dengan wahyu melalui malaikat Jibril, maka perintah sholat langsung didapat dengan menghadap Allah. Ini menunjukkan bahwa sholat merupakan ibadah yang paling utama dan amal yang akan dihisab pertama kali kelak di hari perhitungan. Demikianlah sekelas pembahasan tentang beberapa hal yang terkait dengan Isra Mi'raj, mulai dari peringatan, alasan, tujuan hingga hikmah-hikmah atau pelajaran yang dapat kita petik. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.